Permisi, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, Mbak Nia? Ya, Baik, kita mulai nggak acaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Yang terhormat, Wakil Dekan 2 Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Dr. Subandi, Ibu Apoteker Wima Anggita Sari, Sarjana Farmasi Magister Sains. Yang kami hormati, Kepala Laboratorium Terpadu Fakultas Ilmu Kesehatan, Ibu Dini Eka Pripuspitasari, Sarjana Sains Terapan, Magister Kebidanan, Ketua Program Studi Farmasi dan Sarjana Terapan Laboratorium Medis, serta para mahasiswa yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga pada siang hari ini kita dapat menghadiri acara sosialisasi penggunaan Laboratorium Terpadu Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Dr. Subandi. Adapun susunan acara pada hari ini adalah sebagai berikut: 1. Pembukaan, 2. Sambutan, 3. Paparan kepala laboratorium, 4. Sesi diskusi, 5. Penutup. Baiklah, mari kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Wakil Dekan 2 Universitas Dr. Subandi kepada Ibu Apoteker Wima Anggita Sari, Sarjana Farmasi Magister Sains, disilahkan. Oke, terima kasih Mbak Nia. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, Ibu. Oke, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Rektor 2 Universitas Dr. Subandi, yang saya hormati Kepala Laboratorium Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Dr. Subandi, Ketua Program Studi TLM dan Ketua Program Studi Farmasi, serta seluruh mahasiswa yang saya banggakan. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita masih dapat berkumpul dalam acara sosialisasi terkait dengan alur penelitian dan SBM penelitian di laboratorium terpadu ya, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Dr. Subandi. Ya, oke, di sini saya mewakili unit pengelola program studi. Yang pertama, ingin menyampaikan bahwa berkaitan dengan nanti proses nge-lab ya. Jadi kalau untuk mahasiswa farmasi ataupun mahasiswa TLM ada kemungkinan bahwa nanti dalam mengerjakan skripsi nanti kita akan menggunakan sarana lab ya, ada yang mungkin di rumah sakit, ada yang di puskesmas, apotik ataupun yang lain, dan mungkin juga ada di lab. Nah, di sini untuk penelitian yang nanti akan kita laksanakan di lab nanti akan lebih lanjut dijelaskan oleh Kaleb ya, itu berkaitan dengan yang pertama alur penelitian. Jadi tata cara berkaitan dengan misalnya saya harus bagaimana dulu, saya harus mengisi form apa dulu, itu nanti akan dijelaskan oleh kepala laboratorium. Ya, yang kedua di sini terkait dengan penggunaan lab di sini sama seperti tahun-tahun sebelumnya nanti akan ada biayanya. Nah, biayanya ini biasanya berkaitan dengan penggunaan alat ataupun bahan. Nah, untuk biaya labnya sendiri, Bu, kalau biaya lab ada atau tidak? Untuk mahasiswa, biaya lab itu tidak ada ya. Jadi kalau kita menggunakan lab, ya, selama dia maksimal itu adalah 4 ruangan, maka dia tidak akan ada biaya untuk sewa lab. Nah, yang ada nanti adalah biaya berkaitan dengan alat dan bahan. Bu, kalau misalnya bahannya bawa sendiri bagaimana? Nah, ketika nanti bahannya bawa sendiri, maka tidak akan tertagihkan. Ya, jadi nanti akan ada mekanisme terkait dengan bagaimana proses alur peminjaman alat, proses nge-lab, sampai dengan proses terkait dengan pembiayaan yang akan dikenakan untuk mahasiswa yang menggunakan lab sebagai sarana untuk melakukan penelitian. Nah, itu nanti akan dijelaskan pada tahap ini ya. Harapannya Ibu, nanti mahasiswa bisa mengikuti dengan baik. Kemudian kalau memang nanti ada yang kurang jelas, nanti saat sesi diskusi bisa ditanyakan lebih lanjut. Ya, kita nanti ikuti dulu, baru nanti kita buka sesi diskusi. Mungkin itu saja Mbak Nia dari saya.
Saya kembalikan ke Mbak Mia. Ye, baik disampaikan terima kasih. Memasuki acara selanjutnya, paparan dari Kepala Laboratorium Terpadu Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Dr. Subandi kepada Ibu Dini Eka Pripuspitasari, Sarjana Sains Terapan Magister Kebidanan, disilahkan. Baik, terima kasih untuk waktunya, Mbak Nia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, saya izin untuk share screen. Hari ini kita akan berdiskusi bersama ya. Saya akan memaparkan terkait alur penelitian di Laboratorium Farmasi dan TLM untuk rekan-rekan mahasiswa yang nanti berencana melakukan penelitian di laboratorium terpadu, baik farmasi maupun TLM. Langkah yang pertama, mahasiswa membuat surat permohonan kepada dekan. Formatnya juga sudah kami sediakan pada link yang terlampir di dalam PPT ini. Kemudian nanti format yang tersedia ini silahkan dikirim dalam dua bentuk. Yang pertama adalah bentuk hard file, dikirimkan kepada admin dekanat, nanti ada Bu Ana, dan nanti dalam bentuk soft copy yang diupload melalui link yang terlampir. Barangkali langsung kita buka saja ya linknya ya, supaya nanti juga tidak menjadi bingung pada saat sudah membuka link. Link yang pertama ini terkait form, kalau dibuka isinya adalah ini. Ada 3 file di dalamnya. Yang pertama ada acuan SBM, ada surat permohonan, dan ada format SBM mahasiswa dalam bentuk Excel. Kita akan buka satu persatu. Oke, untuk acuan SBM ini adalah berisi data biaya dari sewa alat maupun bahan yang bisa digunakan acuannya untuk mahasiswa. Nah, ini ya contohnya ya. Kalau jasa layanan ini untuk kalau memakai jasanya laboran. Misal contoh ini adalah sewa alat. Terlihat ya, coba saya besarkan. Baik, sewa alat yang di atas ini miliknya keperawatan, untuk farmasi TLM agak di bawah ya, nanti melihatnya. Nah, ini ya. Misalnya ada pH meter, neraca analitik, satuannya disesuaikan sesuai yang ada di SBM ini. Seperti neraca analitik, sewanya adalah per bulan. Kalau pH meter per hari. Nanti seperti autoclave, ini per running. Yang dilihat tabelnya adalah yang paling kiri ya, tarif yang paling murah. 15.000 contohnya ini ya, untuk misalnya UAE. Yang di tengah ini adalah untuk dosen, yang paling kanan ini adalah untuk eksternal UDS. Silakan bisa diabaikan. Yang dibaca mahasiswa adalah kolom yang paling kiri. Ini dengan nominal yang paling terkecil. Ya, disesuaikan satuannya sesuai dengan yang ada di SBM. Kemudian, surat permohonannya, sebentar. Ada dua, ada Word sama Excel. Sebentar ya, kita tunggu. Untuk yang format Word, isinya seperti ini, ada surat permohonan yang terhormat dekan dengan hormat, dan seterusnya diisi identitasnya, nama, NIM, nomor HP, email, prodi, agendanya, misal penelitian, pengmasnya bisa dicoret, silakan disertakan judulnya, bermaksud memohon izin menggunakan fasilitas di laboratorium terpadu. Ini rencana penggunaan ruangannya, ya. Silakan disebutkan lab apa saja yang mau digunakan dan perkiraan estimasi waktunya. Kalau misal nanti estimasi waktunya berubah, tidak apa-apa. Ini sementara kan di awal ya, namanya estimasi. Dari awal sudah ada perkiraan, nanti di tengah-tengah akan ada revisi untuk fixnya. Sementara di awal bisa dikerjakan dulu sesuai dengan estimasinya. Demikian pula untuk rencana penggunaan alat. Ini sebagai contoh saja ya, hot plate estimasinya satuannya hari. Jadi kalau di SBM tulisannya satuannya hari, jangan kemudian dimodifikasi menjadi bulan. Ah, biar ringkes saya bikin 1 bulan. Tidak demikian ya. Kalau misalnya mau 1 bulan ya tuliskan 30 hari. Saya tahunya dari mana Bu? Ini harus menulis hari, jam, atau bulan.
silakan dilihat sesuai dengan tabel SBM yang tadi sudah disertakan di yang pertama tadi di acuan SBM. Karena memang masing-masing alat bisa beda-beda satuannya, ada yang hari, jam, bulan, running, sampel, dan seterusnya. Jadi silakan tiap mahasiswa punya memahami dari masing-masing apa alat yang mau digunakan, kemudian dicocokkan terlebih dahulu dengan acuan SBM yang sudah kami sertakan. Ada suaranya yang bocor sebentar. Oke, sudah. Begitu ya. Kemudian nanti untuk rencana penggunaan bahan juga demikian. Mahasiswa boleh menggunakan bahan dari laboratorium. Nanti akan kami hitung berapa penggunaannya, berapa biayanya sudah ada juga di acuan SBM. Bisa juga nanti mahasiswa membawa bahan sendiri. Silahkan kalau misal membawa bahan sendiri sehingga pada kolom rencana penggunaan bahan bisa dikosongi ya. Kemudian mengikuti template ini silakan nanti ditandatangani oleh mahasiswa dan dimintakan ACC dengan dosen pembimbingnya. Begitu. Jadi estimasi bahan ini, alat dan bahan ini juga silakan menjadi bahan diskusi dengan pembimbingnya masing-masing untuk bisa memperkirakan apakah budgetnya nanti terlalu besar atau tidak. Itu silakan menjadi pertimbangan bersama-sama dengan pembimbing. Kemudian satu lagi adalah yang bentuknya formatnya adalah Excel. Nah, seperti ini. Mahasiswa silakan menuliskan identitas nama, judul penelitian, prodi, dan kemudian tadi yang disertakan pada tabel Microsoft Word, silakan disalin dalam bentuk Excel sesuai dengan contoh yang ada di tabel Excel ini. Autoclave misalnya penggunaannya 6, satuannya per running disesuaikan dengan yang ada di SBM. Mahasiswa hanya perlu menuliskan pada kolom uraian kegiatan, volume, dan satuan. Sedangkan satuan biaya, jumlah, hingga total nanti akan lebih lanjut diproses oleh laboran kami ya. Jadi silakan mahasiswa mengisinya hanya sampai dengan volume dan satuan. Bu, saya ingin tahu nanti kira-kira perkiraan biaya saya berapa. Silahkan, monggo kalau misalnya mau dihitung sendiri. Tapi nanti yang diupload ya pada link yang sudah saya sertakan, silakan satuan biaya dan jumlahnya bisa dikosongi. Jadi kalau mahasiswa ingin tahu untuk dirinya sendiri ya silakan dihitung-hitung sendiri, monggo silakan. Tapi nanti yang diupload mohon sesuai dengan template yang sudah kami sertakan di sini. Ya, begini. Oke, kita kembali ke PowerPoint ya di sini. Jadi nanti seluruh eh, format yang tadi sudah disampaikan ya, baik yang Word maupun yang Excel, ada dua cara mengirimnya, hard file kepada admin dekanat, dan kemudian soft copy melalui link yang tersedia di sini. Kita akan buka linknya. Oke, nama mahasiswa, NIM Prodi, upload bentuk Word-nya di sini ya, tambahkan file di sini, dan upload bentuk Excel-nya. Tambahkan di sini, kemudian klik kirim. Begitu ya. Tidak sulit ya rasanya. Oke, kita lanjutkan dulu. Kemudian setelah mahasiswa upload bentuk hard file dan soft copy, admin akan memproses, admin dekanat ya. Kemudian mahasiswa akan menerima surat balasan dari admin dekanat berisi perizinan dan estimasi atau SBM sementara, yang sifatnya sementara. Kenapa saya sampaikan sementara? Karena nanti di tengah-tengah melakukan penelitian tidak menutup kemungkinan akan menambah alat yang digunakan, menambah bahan, menambah lamanya penggunaan ruangan, tidak masalah. Jadi sementara yang di awal yang diterbitkan adalah surat balasan dan SBM sementara. Nah, surat balasan yang nanti diterima mahasiswa pada poin nomor 2, ini silahkan diserahkan kepada laboran sebagai syarat untuk diperbolehkan memulai penelitian. Sehingga mahasiswa yang tidak memiliki surat pada poin nomor 2, otomatis tidak akan diperbolehkan memulai penelitian di laboratorium. Nah, penelitian di laboratorium itu kan tentu dilaksanakan setelah ujian proposal selesai ya. Kalau kita lihat timelinenya adalah kemungkinan di semester 2. Sehingga mahasiswa sebenarnya kalau mau memiliki perizinan yang ada di opsi nomor 2 ini, silakan diselesaikan di semester 1. Sehingga nanti pada saat semester 2 kalian butuh masuk ke dalam laboratorium memulai penelitian, kalian sudah punya surat yang dipersyaratkan di poin nomor 2 ini. Begitu. Baik.
Poin keempat, kalau tadi sudah punya surat izinnya, sudah punya SBM sementara, kemudian diserahkan kepada laboran, mahasiswa bisa melakukan penelitian dengan kewajiban yang pertama mengisi buku harian penelitian. Format dari buku harian penelitian sudah kami buatkan juga pada link yang terlampir. Kita buka bersama-sama ya. Kita cek isi dari buku hariannya. Oke, ini adalah contoh dari buku harian penelitian. Nama, NIM, Prodi, kemudian contohnya ya. Misalnya 1 Januari 2026 ya, ini maksudnya ya. Penggunaan laboratorium ruangannya di kimia farmasi, jamnya jam 8 sampai jam 12. Apa yang dilaksanakan di sana? Misalnya pembacaan kadar ekstrak daun belimbing. Apa alat yang digunakan? Oh, ternyata pada saat di lab kimia jam 8 sampai jam 12 kegiatannya membaca kadar ekstrak ini saya pakai 3 alat. Ada spektro, ada neraca, ada vortex. Waktunya sesuai dengan SBM, misalnya spektronya 3 jam, neracanya 1 bulan, vortexnya 3 jam. Siapa laboran penanggung jawabnya dituliskan ya, misalnya di sini Mbak Nanda, nanti biologi misal Mbak Nabila, FKK dengan Mas Edi, teknologi dengan Mbak Andri, kalau di TLM ada Mbak Vindi, ada Mas Adit ya. Kemudian ini penggunaan bahannya, misalnya menggunakan bahan di laboratorium juga silakan di list sesuai dengan apa yang dipergunakan. Kemudian ini nanti silakan dimintakan tanda tangan secara basah dari laboran. Jadi buku harian ini monggo kalau misal mau di print dalam bentuk hard file supaya nanti pada saat mengerjakan bisa ditulis manual ya, kemudian dimintakan tanda tangannya memang kita butuhnya adalah tanda tangan basah. Kalau misal mahasiswa mau nulis orat-oratan dulu, nanti mau disalin, mau diketik supaya rapi, kemudian nanti tetap intinya tanda tangan dari laboran sifatnya adalah tanda tangan basah. Jadi laboran akan memvalidasi apakah betul yang dikerjakan mahasiswa adalah sudah sesuai penggunaan ruangannya, alatnya, bahannya, begitu ya. Silakan dikerjakan sampai penelitiannya sudah selesai. Supaya tidak overload, supaya tidak terlalu banyak, ya silakan kalau misal per hari setiap kali selesai melakukan kegiatan di laboratorium, langsung dimintakan validasi dari laboran yang bersangkutan. Monggo, kalau mau dicicil seperti itu akan lebih bagus lagi. Itu ya. Baik, kita kembali dulu ke sini. Oke, setelah mahasiswa kemudian mengisi dari buku harian, jangan lupa di lab itu juga ada logbook penggunaan ruangan, logbook penggunaan alat ya, sudah tersedia di laboratorium juga silakan diisi dan silakan melapor kepada laboran jika mahasiswa menemukan kerusakan atau kehilangan yang terjadi di laboratorium. Baik, langkah selanjutnya, buku harian pada nomor 4A, tadi sudah saya sampaikan ya, dimintakan validasi atau tanda tangan basah kepada laboran. Kalau sudah selesai, buku harian yang sudah lengkap validasinya, pastikan tanda tangan laborannya sudah lengkap, dikirimkan kepada kepala laboratorium melalui link yang tertera di sini. Kita akan buka linknya. Oke, ini adalah linknya. Formulir pengumpulan buku harian tervalidasi laboran, nama mahasiswa, NIM-nya, prodi, nomor HP, dan kemudian upload surat balasan SBM sementara yang sudah ada tanda tangan dekan. Ini maksudnya adalah upload surat yang didapatkan di poin nomor 2 tadi. Mahasiswa menerima surat balasan dari dekan berisi perizinan sementara. Ini maksudnya ya, upload surat file balasan SBM sementara yang sudah ada tanda tangan dekan. Di sini sudah saya sertakan contohnya ya. Ini contoh kalau sudah mendapat surat izin yang ada tanda tangannya dekan dan ada rincian SBM-nya yang sudah ditandatangani kepala laboratorium. Ya, jadi yang diupload sekali lagi saya ulangi adalah file yang didapatkan pada poin nomor 2. Itu silakan diupload di sini dalam bentuk format PDF. Kenapa PDF? Karena tentu sudah ada tanda tangan dari dekan pada surat perizinan dan dari Kaleb pada rincian SBM sementara. Di sini saya sertakan contohnya. Baru kemudian upload buku harian yang sudah ada
tanda tangan laporan formatnya juga PDF. Kenapa PDF? Karena tanda tangan laporannya kan pasti bentuknya basah ya. Ini tadi yang sudah dikerjakan buku hariannya sampai dengan selesai dan sudah ada tanda tangan laporannya. Silakan diupload di sini. Oke, baru kemudian dikirim. Oke, itu maksudnya ya. Itu adalah langkah di poin nomor 6. Kemudian kalau sudah, kami akan proses dan mahasiswa akan menerima balasan dari admin dekanat berupa tagihan SBM final. Nah, kenapa dikatakan tagihan SBM final? Tentu kami akan cross-check. Dari ajuan di poin nomor 1 tadi, kan bisa jadi mahasiswa ada perubahan. Perubahan itu bisa jadi bertambah alat bahannya, bisa jadi berkurang alat bahannya. Nah, perubahan itu akan kami cross-check melalui buku harian, sehingga nanti yang muncul di sini adalah SBM final. Setelah kalian melakukan berbagai revisi sesuai dengan arahan dari pembimbing tentunya. Maka kami akan terbitkan tagihan SBM final kepada mahasiswa. Di sana nanti akan ada nomor rekening yang disertakan, sehingga mahasiswa akan membayar sejumlah nominal melalui rekening dari Universitas Dr. Subandi. Bukti pembayarannya diupload ya pada link ini. Kemudian tagihan ini juga akan sinkron pada EduVecta sebagai syarat yudisium. Jadi pastikan telah melakukan pembayaran agar dapat mengikuti yudisium di semester genap nanti. Jika mahasiswa melakukan perubahan judul penelitian, mungkin pada saat selesai ujian proposal ada perubahan, maka prosedurnya harus mengulangi dari poin nomor 1 kembali. Ini kalau perubahannya mayor ya, berupa perubahan judul secara mayor. Kalau nanti perubahannya kecil, berupa oh, alatnya nambah atau bahannya mau nambah, itu nggak perlu mengulangi dari nomor 1, tapi silakan menyesuaikan saja dengan buku hariannya. Karena nanti SBM final itu baru terbit di poin nomor 7 sesuai dengan buku harian yang dikerjakan. Oke, saya rasa itu untuk alurnya. Barangkali memang mahasiswa masih mencerna ya, ini sesuatu hal yang normal. Tapi saya rasa ini bukan sesuatu yang sulit, hanya perlu tekun untuk mengerjakan step by step-nya. Saya ingatkan kembali, supaya teman-teman nanti di semester 2 bisa masuk ke dalam laboratorium, mengerjakan penelitian di semester genap nanti. Silakan di semester ganjil ini mulai mencicil poin langkah pertama terlebih dahulu. Sehingga pastikan teman-teman dapat perizinan di nomor 2 agar nanti di semester genap pada saat timing melakukan penelitian sudah tidak ada kendala lagi karena sudah punya surat balasan dari dekan dan punya SBM sementara. Tuh. Oke, kira-kira dari saya itu. Setelah ini mungkin ada forum diskusi tanya jawab. Saya kembalikan dulu kepada Mbak Nia. Terima kasih Mbak Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Acara selanjutnya adalah sesi diskusi. Untuk mahasiswa, jika ada yang ingin ditanyakan terkait penggunaan laboratorium, disilahkan. Kami batasi pertanyaannya untuk 3 orang saja, nggih. Atau mungkin ada tambahan dulu dari Bu Wima? Oh, nggih. Mungkin ada tambahan, Bu Wima? Sudah, Bu. Sudah jelas ya. Oke. Lanjut ke diskusi dulu ya. Ya. Gimana mahasiswa sudah jelas? Yakin ini sudah jelas? Ada yang mau bertanya? Ini nanti pengecualian untuk mahasiswa yang dapat PKM ya, karena dapat PKM akan ada fasilitas free untuk alat maupun bahan, jadi otomatis SBM-nya adalah nol, sehingga bisa melakukan penelitian di laboratorium tanpa perlu membuat rincian SBM. Monggo disilahkan untuk mahasiswa jika ada yang ditanyakan. Tidak ada. Ini ada apa enggak ya mahasiswanya? Oh, ini ada Bu. Ada pertanyaan lewat via chat Bu Dini. Saya bacakan nggih. Ibu izin bertanya, untuk pengerjaan buku harian itu dilakukan waktu penelitian di semester 2, Ibu. Oke, baik. Pada prinsipnya, buku harian itu dikerjakan real pada saat kalian melakukan penelitian. Kalau memang di semester 1 sudah ada yang sempro,
kemudian berarti sudah melakukan langkah nomor awal-awal tadi ya. Kemudian sudah sempro, sudah penelitian di semester 1, ya monggo dikerjakan di semester 1, enggak masalah. Pada intinya buku harian itu adalah dikerjakan beriringan dengan saat penelitian real dikerjakan. Namanya aja buku harian ya. Jadi saya hari ini ngerjakan apa, di mana, alatnya apa, terus divalidasi laboran. Demikian seterusnya sampai penelitiannya selesai gitu ya. Asumsinya kan kalau sesuai dengan Kaldik kayaknya penelitian itu kan di semester 2. Makanya tadi saya bilang penelitian akan didominasi dikerjakan di semester 2. Tapi kalau ada mahasiswa tertentu yang memang dia sudah cepat, semester 1 dia sudah melakukan penelitian, monggo bisa dikerjakan di semester 1 gitu. Kalau hari ini ada mahasiswa yang ternyata, Bu, saya itu sebenarnya sudah start penelitian di laboratorium. Ini kan pengarahannya baru hari ini barangkali ya. Ada yang seperti itu, monggo mulai diikuti, mulai langkah nomor 1 dikerjakan ya. Gitu. Barangkali ada mahasiswa yang hari ini, Bu, saya itu sudah sempro minggu lalu misalnya. Saya udah terlanjur pada langkah nomor 4. Saya itu sekarang lagi ngerjakan penelitian. Oke, baik. Berarti pada poin nomor 1 sampai 3 silahkan disusulkan segera untuk diajukan surat-suratnya. Itu ya. Kemudian langkah di nomor 4 tetap tetap silahkan sambil berproses. Barangkali ada yang sudah keduluan selesai melakukan sempro dan sedang penelitian. Gitu. Jadi prinsipnya boleh buku harian dikerjakan di semester 1, semisal memang mahasiswa saat ini ada di tahapan sedang proses melakukan penelitian. Kira-kira begitu, Mbak Nia. Masih mute, Mbak Nia? Baik, sudah bisa dipahami nggih, Mbak Ulfa Dwi Septiana? Ini ada pertanyaan satu lagi dari Hanifatur Rosida. Ibu izin bertanya, kalau pembayarannya apa bisa dicicil ya? Nah, ini Bu Wima kalau ini yang menjawab. Monggo Bu Wima. Terima kasih Bu Dini. Izin menjawab. Jadi kalau nanti untuk mencicil dan tidak, nanti tagihan final itu di belakang ya. Jadi setelah selesai penelitian itu baru ada tagihan final. Kalau di awal itu hanya untuk estimasi. Estimasi itu artinya kurang lebih. Kira-kira kalau aku sesuai dengan rencana ini, kira-kira aku akan mengeluarkan uang segini. Ya, itu kalau di awal. Kalau yang di akhir, yang tadi Bu Dini jelaskan, itu adalah sudah final. Jadi setelah melakukan realnya penelitian, maka nanti akan muncul tagihan yang finalnya. Kenapa bisa jadi sama, bisa jadi beda, seperti yang dibilangkan Bu Dini tadi ya. Oke, kenapa? Karena kadang yang kita rencanakan ada miss-nya. Oh, nambah alat ini, nambah alat itu, atau mungkin penelitiannya lebih cepat. Ya, itu bisa jadi. Jadi SBM-nya bisa berkurang, atau bisa naik atau bisa sama. Nah, nanti pembayarannya itu jangka waktunya itu sampai yudisium. Ya, jadi kalau mau yudisium itu syaratnya harus sudah akademiknya sudah selesai, kemudian keuangan ataupun administrasi yang lainnya juga sudah selesai. Jadi batas waktunya adalah sampai yudisium. Seperti itu. Ya, insya Allah kalau dari pengalaman kakak kelas kalian nggak terlalu besar kok. Seperti itu ya, Mbak Hanifatur ya. Iya, Bu, makasih. Oke. Ada lagi mungkin yang akan ditanyakan? Untuk SBM-nya nanti kalian bisa akses di webnya Fikes ya. Jadi nanti untuk lihat ya, kira-kira aku butuh spektro, aku butuh ini. Ya, nanti kalian bisa lihat rincian SBM-nya tadi di webnya Fikes ada ya. Jadi bisa dilihat-lihat dulu. Mungkin Ya, itu ya. Mungkin ada pertanyaan yang lain. selain di webnya Fikes tadi di link nomor 1 juga sudah sekalian saya sertakan lagi. Jadi kalau mau bikin surat ajuan, sekalian nginceng SBM-nya ada di drive-nya lab juga ada. Ya, monggo ada lagi mahasiswa? Sudah cukup, jelas, jelas ya. Nanti berproses ya. Silakan nanti kalau sambil berjalan memang menemukan kendala,
bisa diskusi sama laboran, bisa diskusi dengan Bu Dini, dengan Bu Wima, by WA begitu ya, tidak harus menghadap, silakan nanti boleh berdiskusi dengan kami kalau di tengah-tengah mengerjakan mendapati kendala. Itu ya. Saya rasa cukup, Mbak Nia. Baik, memasuki penghujung acara. Demikian acara sosialisasi penggunaan laboratorium Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Dr. Subandi. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Absennya jangan lupa diisi ya. Absennya ada di kolom komentar ya. Siap, Ibu.